Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan naik bus baru Mior menggunakan sasis yang sangat premium, dan bus ini bisa dibilang tidak masuk akal. Dengan harga Rp950.000, hampir Rp1.000.000. Bagaimana pengalaman naik bus baru Mior? Ikuti terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali yang lumayan jauh dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat. Nggak tahu nanti akan turun di Padang atau di Pariaman. Hari ini aku akan naik bus Mior. Dan ini kita berangkatnya dari Terminal Pondok Pinang. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini penumpangnya lumayan banyak, dan kalau jam segini ini tuh penumpang yang menuju ke Sumatera Barat. Pagi hari ini sudah ada 3 bus di Terminal Pondok Pinang. Yang 2 adalah bus Mior, yang 1 adalah bus Berlian Jaya. Senang banget akhirnya aku bisa kembali melakukan perjalanan ke Sumatera Barat. Kayaknya udah beberapa bulan nggak ke sana gitu. Jadi Sumatera Barat itu jalanannya emang bikin kangen sih. Iya, sengangenin itu, sama seperti bus yang lagi masuk ke Terminal Pondok Pinang. Ini ada bus Mior, nickname-nya adalah Ngangeni, asik. Ya, seperti inilah kondisi di Terminal Pondok Pinang pagi hari ini. Ada 2 bus Mior, yang satu namanya Kamerun. Ya, ini dia. Satu namanya Kamerun, ini dia kombi ya kelasnya. Jadi ada yang sleeper, ada yang kursi eksekutif. Ini yang nickname Ngangeni, dia dari Bekasi juga harusnya, menuju ke Padang Painan gitu. Jadi ini penumpang bus Mior dari Terminal Pondok Pinang banyak sekali teman-teman. Padahal hari-hari ini itu harusnya penumpangnya banyaknya dari Padang menuju ke Jakarta. Tapi bus Mior ini penumpangnya dari Jakarta tetap banyak juga. Buat teman-teman yang mau naik bus Mior dari Pondok Pinang, bisa menghubungi nomor yang ada di sini atau langsung aja datang ke agen bus Mior di Terminal Pondok Pinang. Gitu ya. Nah, bisa dilihat, ini dia. Bentar lagi akan berangkat ini, si Ngangeni. Gitu. Nah, penumpangnya udah mulai banyak yang datang. Jadi Mior itu termasuk pertama lah datangnya. Yang lain, bus-bus lain yang ke Sumbar maksudnya, datangnya mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam lagi. Gitu teman-teman. Nah, lihat tuh, barang-barangnya. Banyak banget. Satu pick up ini. Itulah mengapa bus-bus ke Sumatera Barat bagasinya itu harus los atau harus space frame, karena barangnya sebanyak ini. Lihat, bawa barang satu pick up coba. Ini berapa orang ya? Satu keluarga kayak ini. Oh, langsung dimasukkan ke bagasinya si Kamerun. Nah itu. Satu pick up guys. Luar biasa. Oke, jadi kita tunggu bus Mior dari Kampung Rambutan masuk ke Terminal Pondok Pinang. Mungkin sebentar lagi, karena tadi kondekturnya udah WhatsApp aku kalau sudah on the way dari Kampung Rambutan menuju ke Terminal Pondok Pinang. Jam
setengah 9 pagi, akhirnya datang juga bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat. Oke, nggak pakai lama, jadi kita langsung diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan ini aku duduknya di paling depan, ini namanya presiden yang sebelah kiri. Jadi ada presiden yang left, ada presiden yang right. Ini kita kayak kelas sleeper gitu, harganya Rp950.000. AC-nya ada di sini, deket banget sama kepala ini ya, AC-nya ya. Terus di sebelah sini ada USB portnya. Ini bukanya gimana nih? Gimana sih bukanya? Kok nggak mau? Oh, diputar gini. Oke. Jadi ada dua USB port, ada yang USB Type A, ada USB Type C, dan sudah Quick Charge 3.0. Mantap sekali. Cepet nih ngecharge pakai ini. Terus juga di sebelah sini ada audio video on demand yang kita bisa putar kayak gini, dan ini akan nyala. Nah, ini dia. Tapi aku sih jarang pakai beginian ya, jadi lebih baik kita tutup aja. Terus di sebelah sini ada tirai atau gorden atau hordeng yang bisa kita pakai kalau kita mau tutup kacanya. Terus di sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan barang. Jadi aku taruh tas di sebelah sini aja tuh. Mantap kan? Bisa taruh barang di situ atau bisa juga taruh barang di sebelah sini. Dan di sini aja dikasih karpet loh. Luar biasa detail banget. Di sebelah sini ada dua cup holder, satu untuk penumpang sebelah kiri, satu untuk penumpang di sebelah kanan. Dan kita langsung diberikan bantal, juga selimutnya. Ini bantalnya dia kotak, ada logo Miornya. Terus ini untuk selimutnya dia kayak semi bed cover gitu ya, jadi tebal sekali. Bisa menghangatkan kita ketika malam. Nih AC-nya dingin banget deh. Padahal ini masih siang panas tapi AC-nya udah dingin banget. Ini untuk kursinya seperti ini. Seperti biasa kursinya memakai kursi buatan Rimba Kencana yang bisa kita reclining. Dan ini adalah posisi paling rebahnya. Wah, enak sekali. Mantap, mantap, mantap. Ini penumpangnya belum ramai by the way. Jadi nanti naik penumpang banyaknya itu di Terminal Polris Pelawat Tangerang. Kemudian di sini ada banyak sekali CCTV. Jadi sepanjang perjalanan kita akan diawasi selalu oleh CCTV. Ada yang mengarah ke jalan seperti ini, ada juga yang mengarah ke penumpang. Dan di sini adalah kelas yang platinum. Kemudian untuk toiletnya ada di bagian tengah. Nanti kita lihat ya ke sana ya. Dan ini ada sekat pembatas antara kru dan juga penumpang yang berfungsi juga sebagai smoking area. Dan ini nih luar biasa, karpet-karpetnya semua tuh dikasih loh. Jadi benar-benar detail banget loh. Dan seperti inilah view ke depan. Enak sekali view-nya ke depan karena tidak ada aksesoris macam-macam, tidak ada stiker macam-macam di sini. Jadi pemandangan kita ke depan benar-benar maksimal. Sambil nunggu isi solar, mari kita lihat ke belakang. Jadi di tengah-tengah dari bus ini ada dispensernya. Dan wah bener-bener ya, karpetnya itu niat banget teman-teman. Liatin deh, karpetnya tuh di semua tempatnya ada loh. Keren banget asli. Wah niat banget sih karpet-karpetnya. Dan di sini ini kelas yang sleeper, tapi ini sleepernya dua di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Terus juga ini untuk dispensernya, mari kita lihat. Jadi di sini tuh disediakan kopi. Jadi teman-teman yang mau ngopi silakan ke tengah ya. Ini dia, ada dua jenis kopinya, ada coffee mix sama top coffee. Ini untuk cupnya. Dan di sini ada untuk cup holdernya. Jadi kalau kita nyeduh, mau ngaduk atau gimana tuh bisa taruh situ dulu. Terus ini sih, attention to detailnya tuh bener-bener wow, keren sekali. Dan ada dua pengharum ruangan yang matic. Jadi memang masuk bus ini tuh langsung wangi loh. Terus juga ada ini,
Ini kayak intelligent air purification, jadi dia kayak air quality control gitulah. Terus juga ada wifi-nya, tapi aku belum ngetes sih ini beneran nyala atau enggak wifi-nya. Kemudian di sebelah sini ada toiletnya. Mari kita lihat toiletnya, ini bagus banget deh, kayu-kayuan gitu ya wallpapernya. Yuk, mari kita lihat bagian dalamnya. Ini dia, wow, toiletnya bagus loh. Wow, ada pengharum ruangannya juga di dalam toiletnya. Kemudian di sebelah sini ada cerminnya, di bagian bawahnya ada penampungan airnya, dan ada tulisannya, dilarang buang air besar. Jadi ini untuk klosetnya. Good, bersih banget toiletnya dan kelihatan mewah sekali. Oke, kita tutup lagi. Ini sih, aku penasaran bagian belakangnya ini. Jadi bus ini tuh sebenarnya ada 3 kelas ya teman-teman. Di belakang 1, di depan ada 2 kelas lainnya. Ini yang platinum class dan yang aku dudukin itu yang presiden gitu teman-teman. Coba ya, kita tes duduk di sini. Senyaman apa duduk di sini? Nah, selonjoran, wih, nggak mentok loh kaki sama kursi depan, dan mendapatkan audio video on demand juga yang bisa iOS Cast. Jadi bisa connect ke iOS. Di sebelah sini ada tempat sampahnya, dan tempat sampahnya ini niat banget loh. Dikasih plastik di bagian dalamnya, dan tempat sampahnya tuh unik, transparan gitu. Untuk kelas platinum ini juga disediakan ini, ada chargernya, dan chargernya seperti chargeran listrik di rumah tuh. Pokoknya penumpang satu bus ini nggak akan khawatir ya, baterai handphonenya akan habis karena di semua tempatnya ada chargerannya. Terus juga di bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya, bagian dalamnya seperti ini. Mantap sekali. Oke, kita kembali ke tempat duduk lagi. Setelah selesai isi solar, ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali, dan aku lupa ya kapan terakhir kali kesini ya. Kayaknya udah lama banget deh. Karena emang jalan tol ini bukan rute aku ya. Jadi emang jarang lewat sini, dan ini rest areanya tuh rapi gitu loh. Tata letaknya tuh bagus banget, tapi parkirannya nggak sebanyak itu. Iya, ini mobil ternyata saldonya nggak ada atau kartunya nggak ada nih. Tuh, lama sekali ini, dan akhirnya itu kayaknya mau bayar cash deh ke petugasnya tuh. Nah, ini teman-teman jangan kayak gini ya. Tuh kan bayar cash ke petugasnya. Nggak tahu tuh kalau bayar cash gitu gimana ceritanya itu. Dibukain langsung kah atau pakai e-money atau e-tolnya petugasnya atau gimana itu. Jadi dibiasakan ya kalau mau naik jalan tol di riset dulu berapa tarifnya total yang akan dilewati supaya saldonya tidak kurang dan tidak bikin macet. Sekarang jam 9 lewat 15 menit, akhirnya kita tiba juga di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Ini merupakan pemberhentian kedua dari bus Mior yang kita naiki. Karena tadi kita tidak sempat membahas bagian eksteriornya, sekarang mari kita lihat bagian luar dari bus yang kita naikin atau eksteriornya. Let's go! Mumpung ini banyak banget penumpang yang naik dari Terminal Polres Pelawat, jadi agak lama lah ya kita di sini. Ini adalah bus terbaru dari Mior yang menggunakan bodi buatan karoseri Morodadi Prima. Sasisnya juga sasis yang terbaru, Mercedes-Benz 2445 Euro 5. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya itu premium banget gitu loh.
Entah mengapa kalau Mior itu warnanya mahal gitu kelihatannya. Terus seperti biasa ada tulisan Sawah Lunto Pride. Iya, karena bus Mior ini asalnya dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dan ada penarinya di sebelah sini. Ini untuk namanya Patriot El Grande. Jadi ini bus luar biasa sih. Aku bisa bilang ini bus nggak masuk akal. Bagian dalamnya tuh benar-benar rapi banget. Dan yang aku suka dari Mior adalah kebersihannya. Itu luar biasa banget. Kebersihan dari bus Mior itu benar-benar nggak semua bus bisa seperti ini sih. Ini krunya itu benar-benar ngerawat busnya bagus banget, bisa dibilang ketat banget. Ya, ini dia penumpangnya. Banyak sekali yang naik dari Terminal Polres Pelawat. Barangnya tuh ya, bagasinya. Kalau ke Padang, itu memang penumpangnya rata-rata bawa barang bawaannya lumayan banyak. Makanya bus yang mengarah ke Sumatera Barat itu rata-rata bagasinya besar-besar sekali dan tembus dari kiri ke kanan supaya bisa menampung barang bawaan yang banyak sekali. By the way, aku udah bilang belum ya, kalau tiket bus Mior ini untuk tempat duduk yang aku tempati itu harganya hampir 1 juta rupiah, yaitu 950.000 rupiah. Tapi dengan bus baru, banyak fasilitasnya, 950.000 rupiah dari Jakarta ke Padang itu worth it banget. Belum selesai juga menaikkan penumpang ya, karena dari Terminal Polres Pelawat ini penumpangnya banyak banget. Sambil nunggu selesai menaikkan penumpang, mari kita jajan dulu. Jadi sekarang Terminal Polres itu di bagian depan itu udah rapi banget teman-teman. Udah dipagar, udah ada atapnya, udah ada kursi-kursinya. Jadi di bagian depan sana sudah tidak ada yang jualan lagi. Semua dipindahkan ke bagian belakang sini. Tuh. Jadi yang jualan semuanya di sini. Dari ujung sana sampai ujung sana. Gitu. Banyak yang jualan. Kita beli air dulu kali ya. Cukup lama kita berhenti di Terminal Polres Pelawat Tangerang ya, karena yang naik banyak sekali. Akhirnya setelah 25 menit kita diberangkatkan dari Terminal Polres Pelawat Tangerang. Setelah ini sudah tidak ada menaikkan penumpang lagi ya teman-teman. Ini adalah tempat terakhir untuk menaikkan penumpang. Dan seperti inilah kondisi di Terminal Polres Pelawat Tangerang sekarang jam 9:40 menit. Terpantau masih sepi di bagian depan. Ih, kucing kok. Dia BAB di situ dong. Bener-bener ya, dia menguji nyali dia tuh. Di tengah jalan dia BAB-nya. Jadi lagi ngomong apa tadi aku? Oh, ini Terminal Polres Pelawat jam 9:30 lewat seperti ini ya. Terpantau sepi dan minim aktivitas. Ini yang ngerekam banyak loh. Ini bus artis mungkin ya. Yang ngerekam banyak sekali dari tadi. Jadi aku dibelikan ketoprak tadi di Terminal Polres Pelawat. Ya ampun, ini drivernya namanya Bang Bobi, baik banget. Ini aku dibeliin makanan, tahu aja kalau lagi lapar. Dan seperti inilah kursinya, jadi luas banget, bisa makan di sini. Luar biasa ya teman-teman. Wah, ya udahlah, selamat makan. Kurang lebih sudah 1 jam di bus ini, dan memang ya kalau bodi Moroda di Prima ini di bagian interiornya itu minim suara banget. Jadi senyap banget di bagian dalamnya, walaupun di tempatku ini ada banyak sekali perabotan-perabotan ya, ada banyak aksesoris-aksesoris, tapi ketika melewati jalan yang kurang baik, ini tidak mengeluarkan suara yang berarti.
Lihat deh, panas-panas kayak gini aku selimutan. Ini AC-nya dingin banget, asli deh. Padahal ini di luar panasnya minta ampun, tapi di sini dinginnya ya ampun. Kok bisa begini ya AC-nya ya? Masa sedingin ini sih AC-nya? Apa karena masih baru? Tapi enggak. Biasanya juga nggak sedingin ini deh AC-nya. Tapi ini kenapa dingin sekali? Padahal di luar lagi panas banget. Sekarang kita berada di kilometer 90 dan di sini itu lagi ada pembangunan ya teman-teman. Kayaknya ini mau dilebarin lagi di jalanannya. Yang tadinya cuma 2 lajur mau dijadikan 3 lajur. Tapi ini bener-bener nanggung banget. Makanya truk yang besar-besar tuh pada ambil kanan karena tidak mau ambil resiko jalan di sebelah kiri yang lebarnya tuh nanggung sekali. Nah ini kilometer 91. Ya semoga cepat selesai pelebaran jalannya. Karena waktu Lebaran dan Tahun Baru kemarin cukup padat di sini. Jam setengah 11 kita dari gerbang tol Cikupa ke gerbang tol Merak itu cuma 33 menit aja. Wah, ini bus kenceng banget sih. Ya, ini dia kita tiba di Pelabuhan Merak. Ini belok kiri, kita masuk ke Terminal Eksekutif Ferry Express. Jadi untuk bus Mior itu semuanya naik kapal yang ekspres atau kapal yang eksekutif. Ini nyebrang nggak? Nengok lagi ibu-ibu itu. Wah, ini ternyata dari terakhir kita mudik Lebaran ini belum berubah ya untuk rekayasa jalurnya. Atau memang sudah paten seperti ini? Nah, ini di sebelah kanan adalah Terminal Terpadu Merak. Tuh, dipenuhi oleh bus Prima Jasa. Jadi untuk bus dan juga truk, ini ketika masuk dari belokan tadi ya, kita ambil yang kanan, terus jauh nih kita muternya. Basically ini cuma diputerin aja sih teman-teman. Jadi yang tadinya hanya lurus, kita muter kanan, terus di depan nanti putar balik dan jadilah seperti bus Mior yang itu. Itu bus Mior dengan nickname Johnny Walker. Ini si Kamerun ya. Itu ada Sembodo. Jadi kita muter dulu di sini. Ya, ini dia kita diputar di sini. Nggak tahu ya, ini tuh memang sudah paten atau emang cuma kemarin aja. Tapi sampai sekarang udah nggak ada arus mudik dan juga arus balik, belum dikembalikan ke tempat semula ini. Kayaknya udah paten di sini ya. Jauh banget loh kalau bus dipindahin ke sini. Ya. Tapi memang di sini parkirannya seluas ini sih. Ini bisa muat 100 truk dan juga bus mungkin kalau parkir di sini. Oke, kita langsung menuju ke antriannya. Seperti biasa kita langsung menuju ke depan kapal karena aku mau lihat bus yang masuk ke kapal. Di depan bus yang kita naikin itu ada satu bus Mior yang tadi ketemu di Pondok Pinang dengan nama Kamerun. Ini ada satu lagi bus Mior yang Dream Class. Ya ini artisnya Mior ini. Tuh. Jadi saat ini terdapat 3 bus Mior. Seperti biasa ya, kita tunggu di sini. Kalau bus yang kita naikin masih lumayan jauh di belakang. Ini dia. Johnny Walker masuk ke dalam kapal. Wih.
Oh, ini lagi lumayan tinggi nih. Oke. Ini tambang sangat membantu nih. Let's go. Terus kita masih di belakang, kurang lebih masih 8 kendaraan lagi di belakang. Jadi sekarang di sebelah sini tuh udah kosong ya teman-teman. Tuh. Harusnya sih mobil-mobil pribadi kali ya kemarin waktu arus mudik dan arus balik di sini parkir ya. Tapi karena sudah tidak arus mudik dan arus balik, di sini sudah tidak terpakai karena mobil pribadi langsung masuknya dari sana. Yang tanjakan sana tempat biasa kita naik motor itu ya. Jadi di sebelah sini kosong sekarang. Nggak tahu nih ke depannya mau dibikin apa. Next, bis selanjutnya adalah Damri. Ini tidak tahu Damri dari Jakarta atau dari Bandung. Pemberangkatan pagi ya. Kalau pagi gini harusnya dia ke Tanjung Karang atau Bandar Lampung. Ini tumben banget, masih pagi tapi arusnya itu lumayan kencang teman-teman. Nah, ini bus Damri masuk ke dalam kapal. Penumpangnya sedikit ya. Kayaknya 50% nggak ada deh itu. Nior lagi. Kamerun. Wah, ini penumpangnya banyak nih. Di situnya penuh, di belakangnya juga banyak. Oke, aman. Bus yang kita naikin segera masuk ke dalam kapal. Asli ya, bus ini dilihat dari segala sisi tuh ganteng banget, gagah banget. Lah itu pintu belakang kenapa kebuka? Oh, ada yang turun. Dia turunnya dari belakang ya. Dan di belakangnya ada truk yang ganteng juga tuh. Wow, luar biasa ya. Yuk, mari kita mendekat lagi ke pintu. Saatnya kita masuk ke kapal. Let's go. Cakep banget, asli. Ini suspensinya udah dinaikin maksimal, jadi ini aman banget naiknya. Oh, jauh banget kan? Tidak ada hambatan. Nah di sininya nih, coba nih. Aman juga. Kita di belakang truk aja ya. Ini truknya mepet banget soalnya. Let's go. By the way, ini kapalnya Legundi ya namanya. Wow. Ternyata udah di belakang dong parkirnya. Kita langsung aja naik ke atas, ke dek penumpang ya. Takutnya tempat duduknya penuh nih. Lihat dari atas aja cakep loh. Emang bus ini ya, bener-bener dari segala sisi bagus. Luar biasa. Ya. Ini di bagian atasnya untuk yang parkiran mobil pribadi. Ini cuma terisi sekitar 50% lah. Belakang ini kosong. Kosong semua. Motornya cuma ada 7 gitu teman-teman. Ya, kita langsung naik ke atas. Menuju ke ruang penumpang, passenger room. Ya, betah gantian. Oke, yuk kita masuk.
Jadi ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita ambil yang kanan aja. Kalau yang kanan ini langsung kursi seperti ini. Kursi 3-3 dan ada mejanya. Sepi sekali dong. Ya ampun. Karena mungkin kemarin kita terakhir naik kapal tuh waktu mudik ya. Waktu naik motor dari Jakarta ke Lampung. Itu ramenya ampun-ampunan. Jadi ngeliat kayak gini sekarang berasa sepi banget. Beli teh manis ini harganya 15.000 tambah tolak angin harganya 6.000. Jadi totalnya Rp21.000. Jam setengah 12 siang kita sudah mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan wow, ini ada naik kapal kecil gitu dong. Kencang sekali itu kapalnya. Itu dari mana kemana? Emang boleh ya naik kapal kayak kapal pribadi begitu? Seru banget kalau boleh nyebrang dari Merak ke Bakauni pakai kapal kecil begitu. Oh iya, by the way, di dekat Pelabuhan Merak itu ada pulau. Ini pulau yang biasa didatangi oleh wisatawan, teman-teman. Dan beberapa tahun lalu juga aku pernah ke sini. Nama pulaunya adalah Pulau Merak Kecil. Atau kalau teman-teman mau ke sini, search aja namanya Pantai Mabak Cilegon. Nanti masuknya itu dari sampingnya kantor rumah makan ALS Merak. Persis di sampingnya rumah makan ALS Merak itu menuju ke Pantai Mabak Cilegon dan nyebrang ke Pulau Merak Kecil ini. Aku terakhir beberapa tahun lalu deh ke situ. Seru tahu di situ. Ada banyak ininya lah, makanannya di tengah pulau. Oke, jadi ini aku mau ke atas. Jadi kita bisa naik 2 lantai lagi ya. Nah, ini naik 1 lantai dari sini itu kita menuju ke musola dan ada kantin yang kantin, pokoknya tiap lantainya tuh dia ada kafetaria atau kantinnya gitu teman-teman. Nah, di ujung sana tuh ada kantin, terus ada musola. Ini kita bisa naik 1 lantai lagi. Di paling atas ini juga ada kantin atau kafetarianya gitu. Seru ya. Kapal Legundi, Sebuku, Batu Mandi, semuanya seperti ini. Persis banget bentukannya, terus posisi-posisi ruangan-ruangannya itu sama persis. Nah, kalau di atas ini dia outdoor seperti ini. Jadi seru sekali kalau siang-siang dan adem, kita bisa naik aja ke lantai paling atas supaya puas melihat pemandangannya. Kita kurang lebih sudah 30% dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Dan di tengah-tengah laut ini, itu malah arusnya nggak begitu besar, nggak seperti di dermaga Pelabuhan Merak tadi ya. Padahal di pinggir tadi itu, di dekat Pelabuhan Merak, airnya, arusnya maksudnya lumayan kencang. Tapi di tengah laut, ini di tengah laut lumayan tenang airnya, menyenangkan sekali. Dan cuacanya seperti ini. Cuacanya tuh syahdu sekali. Ini cuaca dan air lautnya yang sangat menyenangkan. Bisa dibilang ini adalah penyeberangan siang salah satu yang terbaik yang pernah aku rasakan ya. Angin yang gak terlalu kencang, airnya tenang, cuacanya nih agak-agak mendung gitu, enak banget. Makanya bisa nongkrong di atas sini. Tadi waktu kita masih di Pelabuhan Merak itu panas banget, tapi pas udah ke tengah gini cuacanya berubah jadi enak sekali. Ini sih bau-baunya ya, di Sumatera hujan nih.
Aku turun ke lantai yang di bawah. Ini ternyata di sini ada jualan mie rebus, mie goreng dan kawan-kawan ya. Wah, mari kita beli mie dan aku pesan mie ayam bawang. Favorit sekali ini. Pakai telur. Ini harganya berapa? Rp25.000. Kurang lebih kita sudah berhenti 10 menitan ya. Ini berhenti karena di dermaganya itu masih ada kapal yang belum berangkat. Nah, itu dia. KMP Sebuku, kembarannya KMP Legundi yang kita naikin. Jadi ini kita benar-benar berhenti. Padahal udah deket banget ya. Paling sekitar 500 meter lagi tuh kita sampai di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Nah itu tuh. Sudah mulai jalan kayaknya tuh ya KMP Sebuku. Jadi kalau udah mulai jalan baru kita menuju ke sana. Gitulah. Naik kapal eksekutif tetap ada nunggunya juga di tengah laut. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Jadi sebentar lagi kita akan sandar di Pelabuhan Bakauni. Jadi mari kita kembali ke kursi kita di dalam bus Mior Grand Ultimate. Wih, keren banget ya bus ini ya. Nggak habis-habis aku bilang bus ini dari sisi manapun bagus banget. Jadi ketika kita masuk kita langsung disambut dengan karpet merah. Dan seperti inilah untuk kursi pengemudi dari Mercy 2445. Keren sekali ya, terlihat sangat mewah. Dan kita naik, set langsung belok kanan. Ini dia kursinya. Jadi ketika kita turun tadi, ini diberesin ya untuk selimut dan juga bantalnya. Terus juga dibersihkan, luar biasa banget ya. Dan gak cuman itu, kita juga dibagikan ini bungkusan yang isinya adalah snack. Mari kita lihat ada apa aja. Yang pertama kita mendapatkan sendal. Wih, sendalnya kayak gini, keren sekali. Terus yang kedua kita mendapatkan air mineral yang sudah di branding Mior. Wow, mantap. Ini yang 600 ml ya teman-teman. Kemudian kita mendapatkan lagi, berapa lagi ya? Nah, ini 1, 2, ini ya kayak wafer gitu ya. Nih ya, ada 2 wafer gitu. Terus ada sikat gigi. Wow, mantap. Terus yang terakhir adalah ini. Oh, ada wafer lagi ya. Jadi ada 3 wafer dan ada 1 air mineral, 1 sikat gigi dan juga pastanya, sama 1 sendal. Jadi total kita mendapatkan 5 item di dalam tote bag-nya.